wabarakatuh. Ya, terima kasih kehadirannya. Semoga didengar suaranya ya. Kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit. Jadi ini semua, ini petugas rumah sakit, bukan orang luar ya. Bapak mungkin ada yang pernah ketemu. Kita setiap Sabtu mengadakan acara. Ini gini, ngadain acara diisi dengan lagu-lagu sama pendidikan tentang kesehatan ya. Nanti akan dibawakan 2 tema, apa nih? TBC sama cuci tangan ya. Nah, cuci tangan mungkin ada yang pernah dengar, pernah dapat tentang pendidikannya, tapi memang kita terus diulang lagi ya, karena itu sangat penting. Nah, sekarang ini yang pertama, materi TBC ini di sini namanya. Yang di sini nggak kelihatan nih, bisa lihat. Oke, ini yang akan membawakan tema 1 oleh Pak Manan ya. Beliau bertugas di mana? Oh, di Sanse, di atas, di lantai 2. Nah, kalau ketemu panggil Pak Manan, oke? Dibantu dengan teman kita keamanan Pak Bejo, sudah tahu semua, bapak yang sangat sehat badannya ya. Oke, perkenalkan saya Nina, saya juga tim dari promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Haji Slamet Mantorejo ya. Untuk lebih cepatnya kita mulai saja dengan Pak Manan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu pengunjung ataupun keluarga pasien ya, yang masih setia menemani keluarga yang sakit ya, meskipun Bapak Ibu ada di ruang tunggu tidak bisa mendampingi di dalam ruangan, karena di dalam ruangan memang harus dibatasi ya untuk mendampingi pasien, hanya 1 keluarga pasien yang bisa mendampingi dalam. Cuma Bapak Ibu yang ada di luar juga harus tetap membantu mendoakan ya, supaya keluarga yang sedang dirawat, keluarga yang sedang sakit semoga cepat sembuh dan bisa segera pulang. Ya, mohon perhatian Bapak Ibu, mungkin yang sedang tiduran mohon untuk duduk ya, duduk sebentar. Kita akan memberikan pendidikan tentang ini ya, tentang pendidikan kesehatan ya. Yang mungkin yang sedang sibuk main handphone dan sebagainya, ini kami dari rumah sakit akan memberikan sosialisasi pendidikan tentang kesehatan Bapak Ibu ya, hanya 1 tema atau 2 tema saja. Semoga nanti apa yang disampaikan dapat bermanfaatnya. Saya akan menyampaikan tentang TBC ya. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah mendengar apa itu TBC? Ya, penyakit TBC apa sudah pernah mendengar? Sudah pernah tahu ya? Ya, sebagian mungkin sudah pernah mendengar apa itu TBC. Mungkin cuma tahu TBC batuk, darah, sesak dan sebagainya. Cuma nanti saya akan menjelaskan lebih detail sehingga nanti Bapak Ibu bisa tahu betul apa sebenarnya penyakit TBC yang biasa menyerang masyarakat. Ya, seperti itu ya. Nah, ini saya perlihatkan dulu gambar ya. Perhatikan, ini gambar paru-paru Bapak Ibu ya. Ini gambar paru-paru kita di dalam tubuh itu bentuknya seperti ini. Ya. Terus ini ada gambar hijau seperti ini ya. Ini kuman Bapak Ibu ya, bakteri, virus dan sebagainya. Ini salah satu bentuk bakteri TBC ya. Bentuknya seperti ini kalau diperbesar ya. Lancengan nih kan. Nah, ini kan bentuk bakteri TBC. Jadi bakteri TBC itu berkaitan dengan paru-paru, sehingga saya memberikan gambar paru-paru ini ya. Nanti seperti apa TBC itu? Nah, apa itu TBC akan saya jelaskan pengertiannya dulu ya. Pengertiannya TBC, apa yang dimaksud dengan TBC? TBC itu sebenarnya tuberkulosis ya Bapak Ibu ya. Di dunia kesehatan namanya tuberkulosis, yang dikenal di masyarakat dengan sebutan penyakit TBC atau penyakit TB paru ya. Yaitu suatu penyakit ya, penyakit infeksi ya. Jadi ini infeksi menular ya. Penyakit TBC itu penyakit infeksi menular
yang sangat berbahaya Bapak Ibu ya, yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi ini penyakit infeksi Bapak Ibu ya, penyakit infeksi yang disebabkan oleh infeksi bakteri ya. Karena ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, sehingga orang itu terkena TBC ya. Kalau bakterinya tidak masuk ke tubuh kita, kita tidak akan terkena penyakit TBC itu Bapak Ibu ya. Jadi penyebabnya adalah ini namanya Mycobacterium tuberculosis ya, penyebab nama bakterinya yang jahat itu ya. Bentuknya seperti ini, panjang-panjang ya. Kalau dilihat di mikroskop bakterinya seperti ini. Kalau dilihat dengan mata telanjang kita tidak bakalan kelihatan ya. Kuman TBC itu tidak kelihatan. Nah, selanjutnya, nah ini TBC bukan penyakit keturunan Bapak Ibu ya. Jadi jelas tadi yang pertama, TBC itu penyakit karena infeksi ya, penyakit menular, bukan karena keturunan ya, bukan karena keturunan. Misalkan bapak kena TBC, anaknya belum tentu juga, kecuali anaknya tertular, tidak menurun ya, tidak menurun, bukan penyakit keturunan. Bukan juga penyakit kutukan ya, benih olan kutukan dan sebagainya. Dan juga ini TBC ini bukan penyakit yang mematikan, tapi berbahaya Bapak Ibu ya kalau tidak diobati ya. Tidak mematikan tapi berbahaya kalau tidak diobati. Bisa mematikan juga kalau tidak diobati. Tapi kalau diobati sesegera mungkin dengan metode yang benar bisa terselamatkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang diingat tadi bahwa TBC itu penyakit infeksi menular ya. Penyakit infeksi menular, bukan penyakit turunan, bukan ya. Terus bukan juga penyakit oleh kutukan, bukan ya. Dan juga bukan penyakit mematikan asalkan diobati dengan benar, begitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, nah bagaimana kuman TBC itu kok bisa menular ya? Dari satu kena, satunya kena, kok sekarang di Pamekasan semakin banyak ya penyakit yang kena TBC. Nah, bagaimana cara penularannya? Nah, lihat gambarnya ini ya. Ini ilustrasinya gambar dua orang Bapak Ibu ya. Ini ngadep sana, ini ngadep sini ya. Nah, yang gambar yang ungu ini dia batuk mengeluarkan dahak. Mana betok keluar kerak atau percikan-percikan cairan yang tak pada, kadang tak pada. Nah, apolong mak semak mancing waduh sesitu menghirup terapanannya bu, terapan menghirup udara. Nah, bakteri sebenarnya saya ungu masuk ke dalam saya biru. Ya, jadi begini menularnya. Kalau satunya batuk berdekatan, ini bisa langsung masuk ke hidung atau ke mulutnya, ke mulut yang di dekatnya, Bapak Ibu. Ya, jadi menularnya seperti ini, melewat batuk atau bersin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu batuk nanti harus batuknya yang benar, tidak batuk sembarangan. Ya, seperti itu ya. Jadi TBC itu masuknya ke tubuh kita melalui saluran nafas. Ya, saluran bernafas yang utama yaitu hidung, tapi juga bisa bernafas melalui mulut. Ya, dua. Tidak mungkin masuk lewat kulit, enggak ya. Tidak mungkin lewat saluran kencing, enggak ya. Jadi melalui saluran nafas. Diingat-ingat Bapak Ibu ya. Ya, kuman TB dapat menyerang sebuah bagian tubuh. Ya, jadi kuman TBC itu bisa menyerang semua bagian tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Ya, mulai dari tulang. Ya, jadi kuman TBC bisa masuk ke dalam tulang. Namanya TB tulang. Ya, penyakit TBC tulang. Bisa juga menyerang ke usus. Namanya TB usus. Ya. Ada juga yang menyerang kelenjar, namanya TB kelenjar, penyakit TB kelenjar. Menyerang kulit, dan yang paling berbahaya apabila kuman TBC-nya menyerang kepada otak. Ya, kalau kuman TBC-nya yang tadi masuknya lewat pernafasan dari paru-paru, ternyata di dalam kumannya berjalan-jalan sampai ke otak, maka pasien bisa tidak sadar. Ya, dan bisa mematikan, Bapak Ibu ya, kalau tidak segera diobati. Yang paling berbahaya ini saya kasih tulisan tebal nih. Yang paling berbahaya bila menyerang bagian otak. Cuma yang paling sering terkena adalah bagian paru-paru. Ya, yang paling sering terkena orang itu bagian paru-parunya. Karena yang pertama tadi masuk lewat saluran nafas, sehingga sering disebutkan di dalam masyarakat
penyakit TBC itu pasien seksek ya, seksek, batuk dera dan sebagainya. Karena yang paling banyak diserang adalah paru-paru karena masuknya tadi lewat pernapasan. Ya. Ya, cuman bisa kalau sudah masuk ke paru-paru, bisa juga nanti kalau tidak diobati kumannya yang di dalam jalan-jalan, masuk ke tulang, masuk ke otak, masuk ke usus dan sebagainya. Bapak Ibu ya, paham ya? Tadi bisa menyerang seluruh tubuh ya. Nah ini penderita orang yang sudah sakit TBC yang belum berobat apabila batuk atau bersin ya akan menyebabkan kuman TBC menyebar ke udara dan terhirup orang-orang di sekitarnya. Jaraknya kurang lebih 2 meter. Nah ini Bapak Ibu kan gerombolan gini ya. Nih ya, kalau misalkan ternyata salah satu, misalkan ini Bapak Ibu, salah satu di sini ada yang terkena TBC. Ya, ada yang terkena TBC, ternyata batuk-batuk, bisa juga nanti sekitarnya terkena Bapak Ibu. Ya, kalau jaraknya 2 meter, kalau lebih 2 meter, batuknya tadi insya Allah tidak nyampe. Ya, kalau gerombolan seperti ini, ya yang banyak-banyak sering kumpul, terus ada yang batuk-batuk, kurang dari 2 meter, ini resiko terkena Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada tetangga, saudara yang sedang batuk, lebih baik Bapak Ibu pakai masker, pakai masker. Yang paling bagus juga yang batuk atau yang sakit yang pakai masker, sehingga kalau batuk atau bersin dahaknya tidak keluar, tertahan di masker ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, bukan cuma batuk ini, bukan cuma karena TBC, banyak batuk biasa cukunan menular biasanya si musim cen pah sering banyak penyakit batuk-batuk, tapi sekeluarga capok batuk karena batuk ini menular meskipun tidak seberat kuman TBC yang serang TBC Bapak Ibu ya. Terus penderita TBC yang membuang dahak sembarangan kalau yang sakit TBC akerak serombenan akerak di sembarang tempat. Nah, kuman TBC akan mengering dan terbang terbawa udara terhirup orang di sekitarnya. Tetih mon orang akerak, baik itu sudah terkena TBC atau bukan, sebaiknya kerak ini kan tak boleh sembarangan. Nanti jalan-jalan di lorong akerak seromben ya. Kalau itu ternyata ada TBC-nya, kalau kuman TBC karena ini untuk kuman TBC-nya mati, ini susah, tidak seperti kuman yang lain. Nanti kalau keraknya, dahaknya sudah kering, itu nanti kumannya bisa terbang kena angin ya. Kalau masih basah tidak mungkin terkena angin ya, tidak mungkin terbang dahaknya. Tapi kalau sudah kering, ini TBC-nya ini kumannya itu bisa terbang kena angin dan terhirup orang di sekitarnya ya. Karena kuman TBC itu sangat kecil, bisa terkena angin ya, bisa terbawa angin Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan nanti Ibu batuk-batuk terus pengen dahak, tro akerak tak boleh kerak sembarangan, akerak ke tisu, buang ke tempat sampah. Sampai situ cuci tangan ya. Ya seperti itu. Nah selanjutnya ini untuk penanganannya. Nah ini mulai sejak tahun 1993, ini sudah lama karena kuman TBC itu menyerang seluruh dunia, sudah ada semua. Ini organisasi kesehatan dunia yang dinamai WHO ya, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Ini sudah menerapkan strategi untuk mencegah TBC ini supaya bisa tertangani, supaya tidak semakin banyak. Ya, itu sudah menggunakan strategi DOT. Ya, ini yang sudah diterapkan mulai dari puskesmas, rumah sakit daerah sampai rumah sakit rujukan. Ini sudah menggunakan strategi DOT ini untuk mengurangi kuman TBC. Cuman ini juga perlu support dari masyarakat ya, untuk kesadaran sehingga strategi ini yang dilakukan oleh pemerintah juga bisa terbantu ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kipurun kenapa TBC, penyebabnya apa? Sekarang Bapak Ibu harus tahu, katina apa Pak? Orang ini oning penyakit TBC. Ini gejalanya Bapak Ibu ya. Gejala orang-orang yang kena penyakit TBC, ya infeksi paru-paru. Yang pertama itu batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Kalau misalkan ada keluarga, sanak famili, tetangga yang batuk-batuk sudah kurang lebih 2 minggu atau lebih dan batuknya berdahak, patut dicurigai
Ki, curigai dulu, malah tak nular ke sampean ki. Nah, bukan batuk biasa ki, kurang lebih sudah 2 minggu tak sembuh-sembuh. Kalau batuk biasa biasanya paling lama 1 minggu sudah sembuh, 3 hari sembuh. Ya kalau batuk-batuk biasa. Kalau TBC biasanya minimal 2 minggu ini batuk terus tak buang dulu. Ki. Jadi kalau ada keluarga batuk-batuk terus nanti periksakan ya, jangan sampai terlambat. Nah, gejala yang kedua disertai demam dan meriang 1 bulan atau lebih. Nah, selain batuk-batuk 2 minggu, kurang lebih 2 minggu lebih, terus juga sering panas celep ki, panas betulnya demam meloloh, tak beres demam, ya beri obat penurun panas, turun panas boleh lagi, kurang lebih sebulan atau bisa lebih tak beres. Nah ini patut dicurigai juga, bisa juga kena TBC itu Bapak Ibu ya. Yang ketiga, nah, nafsu makannya dan berat badannya menurun ki. Nafsu makan taan manabi ada tak sae ki, tak nyaman ki. Terus berat badannya terus menurun ya, berat badannya karena sudah 1 bulan ada tak sae, botok melolong, panas celep, sehingga asupan nutrisinya kurang, berat badannya turun ya, turun dari awal biasa ki ideal, ternyata tiba-tiba temu koros, sebulan temu koros ki. Ini patut dicurigai Bapak Ibu ya, kalau itu terkena penyakit TBC ya. Terus keluar keringat di malam hari tanpa ada kegiatan, malam nih ke ujung celep ki, padahal tak suap dan sebagainya, temu-temu ojengan celep meloloh ki. Ini patut dicurigai, ini gejala dari TBC Bapak Ibu ya. Nih berapa pon, 1, 2, 3, 4. Nah selama nyeri dada dan sesak, nah mun la abid betokan kuman TBC pun menyerang paru-paru pun ikakan sarang TBC sarang kuman. Nih kebiasaannya dadana sakit, sarang sek-sek ki, hanya bengangsor. Nah ini sudah tanda gejala kalau infeksi TBC-nya sudah mulai memberat Bapak Ibu ya, kalau sudah sesak dan sebagainya. Nah ini ya, harus sampai diwaspadai kalau sudah nyeri dada dan sesak, harus dibantu oksigen dan opname Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, nah ini biasanya yang sering ketahuan ketika sudah batuk 2 minggu tidak berhenti, tiba-tiba batuknya campur darah. Batuk kerak ke nerok darah ataupun nanti batuknya darah semua. Ini yang harus diwaspadai Bu. Berarti paru-parunya sudah banyak luka-lukanya. Ya, sudah digerogoti, sudah dimakan oleh bakterinya tadi ya. Kalau sudah sesak terus batuk campur darah, kerak ke nerok darah. Ini tanda dan gejalanya yang khas, yang sering mengarah kepada TBC Bapak Ibu ya. Kalau ada tetangganya sudah batuk lama, terus tanya ki batuk nerok darah namten membah batuk nerok darah, ini harus segera diperiksakan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, nah bagaimana cara mengetahui ada TBC? Manabi gelap pada orang saya batuk 2 minggu tak ambu, sek-sek, demam, ojengan, terus batuk darah dan sebagainya. Bagaimana caranya memeriksa apakah itu bapak atau ibu itu benar-benar terkena TBC atau penyakit lain? Nah, satu diperiksa. Ya, periksa ke puskesmas gratis Bapak Ibu yang tidak usah bayar. Pemeriksaan TBC itu sama obat-obatnya gratis, tidak usah bayar ya. Nah, ini periksa dahak, detik kerake periksa entar ke puskesmas atau ke rumah sakit, nanti disuruh akerak, nanti dahaknya diperiksa di lab ya, menggunakan mikroskop dilihat apakah kerak kegelak berdokumen TBC dan apunten. Selain dari periksa kerak memastikan TBC atau bukan, terlihat dalam dahak ini. Dari kalau periksa dahak nang TBC dilihat pakai mikroskop, di dahaknya ada kuman TBC-nya. Jika terdapat kuman TBC maka harus segera diobati ya. Memantau berakhir minum obat bulan ke-2 atau ke-5. Nah, pengobatan ini kalau sudah dilihat dari mikroskop ini kerak kepada kuman TBC, nah, harus minum obat minimal 6 bulan Bapak Ibu ya. Minum obat 6 bulan bernemera sarang kone. Ini kita oleh ke sehari lagi ki. Tapi 6 bulan terus-terusan kita minum obat oleh ambu oleh peke. Mon peke sekalian usah ngulang boleh dari awal. Dihitung dari awal boleh. Dihitung awal boleh. Misalkan minum oleh sebulan, peke sehari 2 hari lepas.
maka ditong kolek dari situ sampai 6 bulan. Ki. Kalau putusnya obat terlalu lama, nanti bisa kumannya bisa tebal, nanti bisa perpanjang pengobatannya bukan 6 bulan, bisa 9 bulan Bapak Ibu. Ya. Seperti itu ya. Nah, selain tadi periksa kerak, ada pemeriksaan tambahan Ronsen, foto Ronsen. Biasanya terlihat Bapak Ibu ya, kalau pasien TBC itu paru-paru pulong, berlong-pulong, bungkol, kebiasaan pada dokter spesialis paru-paru sih ini. Mana di pasien atau perawat dan sebagainya kurang paham, nanti dokter spesialis paru-paru yang paham ini. Kalau ini gambaran, oh ini paru-parunya kon gambaran pada kuman TBC nah ketemu. Selain periksa kerak juga nih periksa ronsen. Mana dia periksa kerak, ternyata kuman TBC ini tak padam mikroskop. Ternyata foto ronsen denah paru-paru banyak lobong. Nah, ini pun paru-paru. Pun TBC meskipun nang mikroskop tak ada. Nah, selain itu diperiksa darah, periksa lab darah kontur darah lagi. Tes tuberkulin. Nah, nikah saya periksa tes tuberkulin. Ketik masuk obat untuk ngetes apa nih kedeki muncul penting gejala TBC ini ke pattern periksa ketik periksa kerak, periksa darah, foto ronsen, sarang periksa lab. Tentu pemeriksaan kangkui memastikan orang ini terkena TBC yang penting. Nah, nikah mana periksa kerak betul nggak nikah Bapak Ibu bukti mana kerak nggak nikah. Oleh sembarangan untuk yang mau kerak carombongan Terus mana paru-paru saya terkena TBC nggak nikah Bapak Ibu ya. Nah, seharusnya paru-paru si normal, ini keceleng, ini ke lanceng nih kan. Nah, ini keceleng, celeng kapi, ikut badan ini sekone nih kan. Ini kebersih, menceleng nih kan, berarti paru-parunya bagus. Nah, mau beda tepoten nih kan, ini ke paru-parunya pun akan sarang kuman. Beda lawakan yang dalam. Mana bipon nikah biasanya pak abato dere, mana dalam pun lokah, mana bi abato anyabe seksaki. Nah, nikah saya keluar dari kantor mana dia betul. Jadi yang putih-putih ini kalau di ronsen ini gambaran kalau dia terkena infeksi TBC dan sebagainya yang menyerang paru-paru. Ya. Nah, selanjutnya. Semangken katin apa Pak caranya mencegah malah capuk TBC? Itu. Nah, mana untuk penderita ya. Untuk yang sudah terkena TBC untuk mencegah atau mengobatinya berobat secara teratur dan tuntas. Beda kata-kata tuntas, berarti mau 6 bulan, kau tuh kemarin 6 bulan. Berobat secara teratur. Saya nomor 2, bila Anda batuk, nah nikah. Bagi yang sakit, bila batuk, ya tutuplah mulut Anda agar keluarga dan orang di sekitar tidak tertular. Manabi abatok-betok, baik itu TBC apalagi TBC. Kalaupun bukan TBC, biasanya orang sakit betok pas sekeluarga betok kapi karena nikah. Karena cara nabetok saya kelero. Hingga batuk, tutuplah mulut Anda agar keluarga dan orang di sekitar tidak tertular. Nah, bagaimana cara menutup mulut? Kalau ketika batuk yang benar Bapak Ibu, berarti saya ada yang cara nabetok sebenarnya katin apa? Ya, Bapak Ibu mau nabetok nggak apa? Dari mana cara nabetok sebenarnya? Apa nih? Mana betok beda rumah tarik tutup cara menutup mulut. Nah, katin apa sih saya? Masa beri contoh. Jadi kajian bener punten. Dan nikah. Cara bener punten. Beda boleh. Saya beri contoh mana betok sebenarnya katin apa? Tahun nih. Dan nikah. Dan nikah. Bener punten. Tahun nih. Pakai masker. Nah, mau tahu abatok mau pakai masker. Siapa ibu nih yang pakai masker? Betul boleh? Boleh pada ngoning mana nanti Bapak Ibu betok baik itu nanti curiganya sakit TBC ataupun sakit batuk-batuk musim hujan dan sebagainya. Malah situng sakit malah tak sakit kapi si keluarga. Malah sakit kapi keluarga repot. Salah tinin nah. Mungkin sakit situng selain bisa latih niki. Cara nak betok baik itu sakitnya TBC atau bukan. Dan ini kebuki situng mana bipon oning abetok meloloh. Secan ibu giburu ibu naser niki saya kaos kuning.
tutup ngangkui masker ki ngangkui masker manabi kone sang songkan jompo abato meloloh tuli ngangkui masker mandi masker ki male familinya potra nak kreatana sebenarnya jompo male tak tertular mon masker kone capok boto meloloh pon beca obe masker seanya bener ki ngangkui masker. Yang kedua manabi sobung masker cara nabeto ngalak tisu ki kontut tisu. Nah, tutup kalabang tisu manabi abato ki tutup mangkui tanang telanjang seperti ini pakai tisu, tutup pakai tisu. Setelah batuknya selesai tisunya buang ke tempat sampah pas abeco cuci tangan ki kasih bener ki itu yang kui masker tutup pakai tisu. Yang ketiga nikah tutup angkui lengan dalam ki ngangkui nikah tak oleh ngangkui tanang ki ngangkui lengan bagian dalam ki dan ini carana ki nabi abeto tutup kalaban lengan bagian dalam kanan atau bekacer ki tapi menaga duan potra ini menaga duan potra ini manabi pun abeto meloloh kan gila abeto ke kelambina ki ke kelambina. Nah ini kan lagi pak potrana perlu ki saban nang kantor ki ular deki bakteri sebenarnya kantor tahu lagi jadi anan berjauh gelo atau apa ganti kelampi gelo saya nang ngangkui masker ki malah tak tertular mau ngangkui dani kekelero bapak ibu ki ngangkui tanang dani kekelero coba nang ngangkui dani kekelero karena mana bi lastari abeto ternyata kita abeco tidak cuci tangan lastari abeto ku mana berdeneng tanang ki pas asalaman sarang datang ke neku potran dan sebagainya ngale ki kuman segele berde tanang bisa ngale bapak ibu ki berde telok situ ngangkui masker dua ngangkui tisu saya ketelok tutup ngangkui lengan bagian dalam ki senikah carana abeto saya bapak ibu ki etika batuk namanya ki etika batuk yang baik dan benar. Selain dari materi tentang TBC juga sudah masuk materi tentang cara berbatuk yang benar. Kalau di rumah sakit biasanya ada sudah poster-poster tentang etika batuk yang benar dan yang baik ya. Bisa dilihat nanti ya. Terus jangan meludah dan membuang dahak di sembarang tempat Bapak Ibu seperti tadi ki manabi akerak atau ludah ki coba toleh di sembarang tempat karena manabi berdekuman TBC nah dahaknya pohon kering bisa ngaber bisa hirup sarang orang di sekitarnya seperti itu ya. Nah ini manabi buang kerak ngangkui kaleng seberisi air sabun malai kuman TBC nah mudah mati ya karena kuman TBC kalau dibuang sembarangan tidak mudah mati Bapak Ibu ya. Bagaimana cara mencegahnya bagi orang yang sehat ya? Satu, jangan merokok ki karena merokok nanti paru-parunya rusak ki. Yang kedua ini saya sehat gila kan saya sakit ki mana bisa sakit cara nak gila saya ini kemana bi untuk saya sehat makan makanan yang bergizi ya. Jadi Bapak Ibu yang sehat tetap mengkonsumsi makan makanan yang bergizi. Kenapa? Kalau badan sehat kuman TBC itu tidak mudah tidak gampang masuk ke tubuh kita. Kalau tubuh kita kuat kuman TBC meskipun kuman TBC masuk itu nanti bisa dilawan oleh tubuh kita ya sehingga kuman TBC nya tidak menginfeksi di dalam tubuh kita ya tidak mampu menyerang tubuh kita. Istirahat yang cukup. Jangan tidur terlalu malam, ya jangan terlalu larut. Nah ini saya penting ki, karena kuman TBC nikah bisa mati kalau di ruangan terbuka atau terkena cahaya matahari secara langsung. Ki, kuman TBC nikah bisa mati kalau terkena sinar matahari langsung. Nah jadi menjemur kasur atau tikar tempat tidurnya paling sekali 2 kali seminggu. Ki, jemur, terutama kalau ada keluarga yang sering batuk-batuk, ventilasi kamarnya, ventilasi rumahnya harus ada cahaya yang masuk ke dalam rumahnya, hingga kuman TBC-nya bisa mati kalau terkena sinar matahari secara terus-menerus, gitu ya. Nah, buka jendela rumah atau mendapat udara yang cukup dan cahaya matahari, Bapak Ibu ya. Nah, ini sekarang efek sampingnya kalau Bapak Ibu yang kena TBC pengobatan nikah obat TBC naki obat 700 saya nama
berna merah sama berna kuning. Ki nggak nikah. Jadi mau family keluarga bersih nginum obat nggak nikah berarti kasih capot TBC. Ki saya nggak nikah sekali nginum bisa langsung telok benikun nginum situng. Ki tapi sehari sekalian nginum bisa langsung telok. Mau orang yang sabak lempo rancung raja bisnis sekali nginum langsung 4 pil semira nikah. Ki, jadi berat pengobatan nah benikun sehari 2 hari semua nginum obat nikah 6 bulan minimal. Ki, penareh nginum obat nggak nikah. Mana bisa semira pun lestari ganti sekoni nggak beginian. Ki, jadi lebih baik mencegah ki sebelum bapak ibu terkena penyakit TBC. Nah, warna air kencing, nah ini efek samping. Ketika ada keluarga yang sakit minum obat seperti ini, karena banyak pasien TBC itu yang putus obat. Karena minum obatnya harus 6 bulan, minum sebulan, lagi senyaman, lagi seberes, Pak Ambu tak minum obat, lagi terus lagi. Nah, ini padahal kuman TBC ini kita mati total, kun pingsan, pingsan, ternyata sudah tidak menyerang tubuh, kita tedung kuman TBC ini karena capek obat oleh sebulan. Nah, pas tak enom, cukup boleh itu mana? Menyerang boleh. Nah, ini kebal balgom nih. Jadi usaha enom sampai tuntas 6 bulan. Nah, ketika minum obat merah sama kuning ini, obat TBC namanya obat ini, biasanya kencingnya akan berwarna merah seperti teh. Ki, tak napa, mana bi minum obat nikah terus tiba-tiba air senina berwarna merah atau enggak teh, tak napa lanjut lagi. Ini kan efek samping dari minum obat. Ki. Terus saya nomor 2, biasanya mana bi awal-awal minum obat nikah, pengobatan nikah mual. Ki, tak napa biasa lanjut lagi meskipun mual jika aja. Biasanya ada ki perlu penyesuaian karena obatnya dosis tinggi, Bapak Ibu ya. Mual nanti biasanya dari puskesmas atau dari rumah sakit kalau minum obat ini biasanya disertai obat mual karena keseringan pasien-pasien itu mual, Bapak Ibu. Jadi dikasih obat untuk mualnya juga. Ya. Terus biasanya ada tak saya karena ki penyesuaian juga ki karena capek obatnya kan langsung minum telur atau 4 ki tak napa meskipun ada tak nafsu makan tak saya kok 7 kaji dulu karena ki masa-masa adaptasi minum obat untuk pengobatan selama 6 bulan ke depan ya.